Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar kisah Injil yang mengutarakan hal Yesus yang berubah rupa di hadapan 3 orang murid pilihannya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini sering disebut sebagai sebuah transfigurasi. Trans artinya sesuatu yang berubah, figur wajah. Jadi wajah Yesus yang berubah, dia nampak dalam kemuliaannya. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa sejarah, artinya sesuatu yang secara historis benar-benar terjadi. Dikisahkan oleh 3 penginjil. Selain Markus yang tadi kita dengarkan kisahnya, kita juga bisa menemukan cerita serupa dalam Injil Matius ataupun Injil Lukas. Tempatnya juga jelas sampai hari ini pun ada. Itulah di atas sebuah puncak gunung yang kendati di dalam Injil tidak disebut secara eksplisit gunung apa itu, pasti bukan gunung Bawah Karaeng ya. Tetapi adalah Gunung Tabor. Menurut studi para ahli sejarah Origenes pada abad ketiga, ataupun Santo Cyrillus dari Yerusalem dan Santo Hieronymus pada abad yang keempat. Saudara-saudari, letaknya juga jelas ya. Terletak sekitar 17 km sebelah barat daya Danau Galilea. Dan di tempat itu pula, di tempat di mana cerita tadi terjadi, sampai hari ini ada sebuah bangunan gereja yang besar sekali yang disebut sebagai Basilika. Itulah Basilika Transfigurasi. Saudara-saudari, ada 3 hal yang bisa kita petik sebagai pesan iman bagi kita sekalian. Yang pertama, saya mengutip pepatah Latin, per aspera ad astra, artinya melalui jalan penderitaan orang sampai pada bintang, simbol kemenangan, kemuliaan, kejayaan. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan yang ia peroleh, kemuliaan yang nampak dari jati dirinya sebagai anak Allah, sebagai yang ilahi, itu nampak justru melalui jalan penderitaan. Maka tadi pada awal Injil dikatakan bahwa setelah Yesus berbicara atau menubuatkan penderitaannya, yang dalam masa Prapaskah ini selalu kita renungkan melalui ibadah jalan salib, jalan penderitaan, Via Dolorosa Yesus. Dia menjalani itu untuk kemudian sampai pada kemenangan, kemuliaan, kejayaan. Itulah jati dirinya sebagai anak Allah, dan dia memenangkan kita semua dari ancaman maut karena dosa kita. Begitu juga di dalam bacaan yang pertama ditunjukkan kepada kita Abraham yang berkorban, dan korban Abraham tidak main-main. Dia diperintahkan oleh Allah sendiri untuk mempersembahkan Ishak yang adalah anak darah dagingnya sendiri. Tapi demi ketaatan kepada Allah, Abraham rela untuk menjalani jalan penderitaannya
Sebelumnya kita tahu dia harus meninggalkan kehidupannya yang mapan di tanah Ur untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk pergi ke negeri seberang tanpa jaminan, dan untuk itu dia harus berhadapan dengan berbagai macam risiko, kesulitan, tantangan, bahkan ancaman di dalam perjalanan. Dan hari ini sekali lagi kita mendengar bagaimana Abraham dalam usia senjanya diminta untuk mengorbankan putranya sendiri, Ishak. Meskipun kemudian kita tahu malaikat Tuhan pada saatnya juga mengatakan, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Sekarang jelas di hadapan Tuhan bahwa engkau adalah orang yang benar, orang yang setia, orang yang taat pada perintah Tuhan. Abraham lulus ujian iman, mungkin dengan predikat cum laude. Tetapi buah dari korban Abraham, seperti halnya juga buah dari korban Yesus, itu mendatangkan berkat keselamatan bagi seluruh umat manusia. Abraham mendapatkan penggenapan janji keturunan yang di dalam kitab suci dikatakan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ia mendapatkan berkat tanah air perjanjian, dan ia pun mendapatkan predikat sebagai yang menyalurkan berkat, menjadi berkat bagi seluruh bangsanya. Demikian pun Yesus melalui jalan penderitaan, ia mendapatkan kemuliaan, dan berkatnya adalah penebusan dosa bagi kita manusia, keselamatan yang Tuhan rancang bagi umat manusia. Maka saudara-saudari, mari kita mencontohi Abraham. Semangat dan korban Yesus juga menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk juga berani berkorban di dalam hidup keseharian kita. Mari kita menumbuhkan semangat untuk berbagi, semangat untuk memberi. Mungkin kita tidak harus menjadi orang yang berlimpah ruah dalam hal materi untuk bisa berbagi. Justru cerita kitab suci menunjukkan sebuah nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan ketika orang berani berbagi, berani berkorban, kendati dia sendiri hidup di dalam situasi kekurangan.